warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian MT Al-Hasnah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang dengan kudrah dan iradatnya Allah, kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai Allah hantarkan di Ramadan yang ke-25. Atau mungkin ada yang di antara kita Ramadan yang ke-24. Atau mungkin Ramadan yang ke-26, mungkin enggak Bu? Ada Aboge Islam Rabowage itu hari ini sudah Ramadan yang ke-26. Yang kita persoalkan bukan itunya, tapi yang kita persoalkan bagaimana di prime time-nya Ramadan ini kita tetap semangat ibadah semata-mata karena Allah. Dan kita yakin kawan-kawan kita yang saat ini tidak bisa membersamai kita, mungkin mereka sedang i'tikaf Bu. Dan i'tikaf itu adalah apa? I'tikaf itu bukan sekedar kita pindah tidur. I'tikaf itu bukan sekedar kita pindah makan sahur. Tapi i'tikaf itu adalah qat'ul alaiki lil khalaik littisali bi khidmatil khaliq. Memutuskan semua hubungan kita dengan makhluk Bu. Tidak bawa handphone, libur kerjanya ya. Kalau i'tikaf masih di masjid, kemudian besok pagi pulang ke rumah, bukan i'tikaf, itu belajar i'tikaf. Dulu waktu kita di Bank Muamalah itu, teman-teman Muamalah setiap 10 hari terakhir Ramadan libur senasional DKI Jakarta saat itu. Dan kita langsung dipusatkan di Masjid Bina Insani yang ada di Tower Jenderal Sudirman, Menara Artaloka, itu pusatnya Bank Muamalah. Itu semua kita diliburkan, cuman nggak boleh pulang ke rumah. Jadi kita persiapkan hari ini libur, kita sudah setiap tuh sore sudah berangkat untuk ke Masjid Bina Insani. Dan disupport, tunjangan tidak pernah diputus. Uang makan juga nggak diputus. I'tikafnya kita ya di betul-betul dihitung sebagai kerja. Itu qat'ul alaiki lil khalaik, memutuskan semua hubungan dengan makhluk. Handphone bukan hanya dimatikan tapi juga tidak dibawa Bu. Ya, kemudian ada yang belanja online betul-betul putus. Nggak ada di sana itu. Betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Littisali bi khidmatil khaliq, untuk menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya i'tikaf. Jangan sampai i'tikaf itu pindah warung kopi dari luar ke masjid. Nah, ini. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya tentang apa sih sikap kita ketika kita masuk 10 hari terakhir, tidak ada seorang manusia pun yang lebih paham kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya pada saat Rasul sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, ini adalah dimensi yang sangat krusial di bulan suci Ramadan. 10 hari terakhir ini adalah klimaksnya Ramadan. Adalah prime time-nya Ramadan. Ya.
Maka tidak ada yang paling cerdas yang lebih paham dari 10 hari terakhir Ramadan bagaimana sikapnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasul nyontohin kita. Apa kata Rasulullah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ibadah fil ashril awakhir ma lam yajtahid fi ghairihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan lebih semangat lagi beribadah. Bersungguh-sungguh beliau ibadah dengan kesungguhan yang pernah beliau tampakkan di luar bulan Ramadan. Kita bayangkan Bu, bagaimana kesungguhan Rasulullah ketika qiyamul Ramadan. Salat qiyamul lailnya, baca Qur'annya. Padahal di luar Ramadan saja Rasul itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Hatta tazla'u qadamahu. Sampai beliau itu bengkak kakinya. Kalau masuk Ramadan, wallahu a'lam, kita nggak bisa membayangkan bagaimana khusyuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana banyaknya bacaan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama itu ada yang mengatakan Rasul itu ada sebagian mengatakan di 10 hari terakhir Ramadan tidur malamnya itu nggak pernah. Cuman siang saja itu juga mau setelah duha mendekati zuhur. Ada sebagian ulama lagi mengatakan tidurnya Rasulullah SAW itu kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan itu paling 1 jam. Abu Qatadah Bu, Abu Qatadah ini seorang ulama klasik ketika 20 hari pertama Ramadan dia baca Quran 3 hari hatam. 3 hari hatam. Ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, bukan 3 hari hatam, tapi 1 hari hatam Bu. Ini Abu Qatadah. Maka seekor kuda pacu ketika sudah melihat garis finish berada di depannya, maka kuda pacu itu oleh jokinya dimaksimalkan kecepatannya, dimaksimalkan kekuatannya agar dia cepat sampai ke garis finish dengan sempurna. Maka jangan sampai saya, jangan sampai ibu, jangan sampai teman-teman atau keluarga kita yang kita cintai tidak lebih cerdas daripada kuda pacu. Apa yang Rasulullah lakukan ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan? Beliau mengatakan syadda mi'zarahu yang pertama. Beliau tuh kiasannya seakan-akan ikat tali pinggangnya. Ini makna kiasan. Seolah-olah beliau begitu semangat Bu, menyingsingkan dia melipat pakaiannya, kemudian menghamparkan sajadah lebih banyak di masjid ketimbang di rumah. Bahkan ya saya juga masih belajar Bu. Bahkan merupakan sunnah Rasulullah SAW itu apa? Ketika sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, Rasul itu nggak pernah menyentuh istrinya. Ngapain dia? Simpelnya i'tikaf Bu. Ya, i'tikaf. Rumah dengan Rasulullah itu kan sama yang sekarang jadi raudhah ya Bu. Itu i'tikaf. Syadda mi'zarahu. Jadi salah satu sunnah daripada Rasulullah SAW itu apa? Seorang suami itu di 10 hari terakhir Ramadan itu tidak menyentuh istrinya. Dan saya mau luruskan Ibu. Syarat mendapatkan malam Al-Qadar itu syaratnya bukan i'tikaf. Kalau syaratnya i'tikaf, kasihan wanita yang sedang datang bulan. Kalau syaratnya i'tikaf, kasihan seorang punten tentara, polisi, security yang sedang menjaga hari-hari malam untuk kemaslahatan kantornya, kemaslahatan anak istrinya. Itu kan juga ibadah. Ya. Jadi buat apa kita mungkin i'tikaf di masjid tapi ternyata banyak tidurnya, banyak ngobrolnya. Habis isya sambil tilawah ngopi 1 panci misalkan. Ya.
Setelah itu gorengan segala macam. Nanti jam 10:30 mereka tidur, bangun mereka jam 3. Ini semua bisa kita kerjakan di rumah, Bu. Terus iktikaf buat apa, Ustadz? Iktikaf itu cuma sarana agar kita lebih khusyuk, lebih nyaman. Kalau di rumah kan kita repot, Bu. Kadang kita dari Al-Hasna nih, sekarang kita pengajian misalkan. Ya Allah, habis ngaji kok iman kok rada naik. Nanti saya sampai rumah saya akan melanjutkan baca Quran saya. Ini mungkin Ramadan saya yang terakhir. Saya nggak mungkin ketemu nanti hari Jumat Ramadan. Betul, ketika habis ngaji kajian hasanah kita buru-buru pulang. Diajak shopping nggak mau, diajak selfie nggak mau, diajak ngapa-ngapain nggak mau. Sampai rumah kita istirahat sebentar, di meja ada ruang tamu, di sana tergeletak handphone, remote TV, sama Al-Quran. Kita kira-kira bisa berubah lagi tuh, Bu. Ya kan? Nah, supaya kita nyaman, ada sarana iktikaf. Ustadz, saya sepertinya 10 terakhir Ramadan ini nggak bisa untuk iktikaf. Loh kenapa? Istri saya sakit, Ustadz. Itu kan menjaga nyawa orang, Bu. Apalagi orang yang kita cintai. Buya Yahya saja sampai mengatakan, sholat Anda mendampingi istri Anda di rumah karena sakit. Padahal Anda tiap hari sholat berjamaah, maka itu lebih afdol daripada Anda ke masjid. Pulang-pulang istri meninggal. Bahkan orang yang gak mampu iktikaf karena dia dimintai tolong sama saudara semuslimnya, Bu. Kita kan dianjurkan untuk nolong saudara kita semuslim. Yang pertama siapa? Kerabat kita dulu. Kita bisa membuat senyum orang lain. Tapi kita nggak bisa membuat senyum keluarga kita. Yang nggak dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya pencitraan. Buat istri senyum, buat anak senyum untuk memenuhi kebutuhannya. Jauh lebih dahsyat pahalanya daripada iktikaf. Cuman kita fitrahnya sebagai wanita betul-betul, Bu, nggak menghalangi suami mau iktikaf. Mas, saya tuh senang. Mas tuh iktikaf, Masya Allah, tambah ilmu, tambah ketenangan, tambah ilmu. Cuman qadarullah, Mas, ini anak-anak belum beli baju baru, Mas, ya kan? Saya kebetulan MS Glow-nya habis 1,5 liter lagi, Mas. Ternyata suami membatalkan, Bu. Maka saat itu para ulama mengekor kepada hadis Rasulullah SAW. Nolong orang karena kebutuhan sampai meninggalkan iktikafnya di Masjidil Haram. Jauh lebih dahsyat pahalanya, Bu. Ini iktikaf, ya kan? Karena kalau memang kita betul-betul mau iktikaf, lost hubungan dengan handphone gak ada itu. Dagang online tuh gak ada. Kapan kita pulangnya? Habis sholat Idul Fitri ke lapangan, baru kita pulang. Itu iktikaf yang betul-betul iktikaf. Kadang-kadang kita iktikaf tuh ijtimai. Apa iktikaf ijtimai? Enggak mau iktikaf kecuali di masjid yang banyak teman-temannya. Banyak nggak, Bu, kayak begini? Banyak. Padahal kalau kita iktikaf, Bu, suasana di masjid tempat iktikaf yang paling betul-betul sunyi itu antara 12:30 sampai jam 2. Semua pada tidur semuanya. Kita bisa iktikaf menyendiri. Sholat segala macam. Itu kalau di masjid. Tapi kalau di rumah, Masya Allah. Ini mohon maaf saya nggak ngegembosi ya, Bu. Saya hanya ngasih semangat kepada siapa? Wanita haid, wanita yang sedang nifas, wanita yang sakit. Berhak gak dia dapat malam Al-Qadar? Sangat berhak. Seorang laki-laki yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Sementara istrinya di 10 hari terakhir disibukkan dengan cateringan pesanan nastar segala macam. Akhirnya dipending, Mah, tenang Mah. Tahun ini saya, Mas, nggak akan iktikaf. Loh, kenapa Mas? Mas dampingi Mama. Biasanya kan sama ayah. Tuh hari itu anak jauh lebih dahsyat pahala daripada dia iktikaf. Suatu hari datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, aku ingin pergi berjihad. Oh masih muda, Nak. Kamu punya orang tua enggak? Punya. Sana balik ke orang tua kamu. Hikmat kepada mereka. Jauh lebih luar biasa daripada kamu hikmat untuk orang lain. Ibu ya, ini i'tikaf. Jadi i'tikaf itu apa? Qat'u ala ikil lil khalaik litisali bi khidmatil khaliq. Memutuskan hubungan kita dengan makhluk di dunia ini. Kerjaan, istri, anak, kantor segala macam. Kalau bisa anak nganterin kita pakai mobil, kita keluarin semua pakaian-pakaiannya, sudah.
Anak pulang. Nggak bisa, mah kiriminnya catering, nggak bisa. Seperti itu. Kita nggak bisa iktikaf, amalan sempurnakan di rumah, mikirin orang yang iktikaf. Mas, saya mau nanya, jenengan panitia iktikaf, iya. Ini kira-kira makan sahur gimana? Bawa sendiri, nggak usah. Kalau mesen kan dingin Pak, enggak. Kebetulan saya sudah mesen catering, nanti dia akan datang setiap sepertiga malam. Jenengan nggak usah, banyak Bu. Sekarang teman-teman kita kalau berbuka itu banyak makanan. Tapi kalau sahur mereka nggak punya. Ini PR kita. Kita lagi haid, lagi nifas, lagi sakit. Kepengen dapat malam Al-Qadar, bantu mereka. Karena malam Al-Qadar itu terjadi kapan? Bukan sepertiga malam. Malam Al-Qadar itu terjadi hiya hatta matla'il fajr. Surat Al-Qadar. Waktunya dari habis Isya sampai menjelang waktu subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka pada saat ibu yang sedang haid, yang sedang gak bisa iktikaf, gak bisa sholat malam, gak bisa Ramadan, gak bisa baca Quran. Ibu bangun tuh lebih dulu daripada suami. Ngapain? Saya harus masak lebih enak daripada kemarin-kemarin. Semata-mata untuk membahagiakan suami, untuk ngabdi kepada anak-anak saya semua, biar dia bisa puasa dengan sempurna. Niat saat itu Bu, Lailatul Qadar datang kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar. Kenapa? Karena posisi kita lagi betul-betul niat ibadah Bu. Yang lagi ronda misalkan, security ya kan. Dia sambil zikir sama Allah. Ya Allah, kenapa sih kok di 10 terakhir Ramadan saya justru dapat tugas kayak begini. Saya sudah azam, saya sudah niat padahal. Istri sudah betul-betul ngepak-ngepakin pakaian segala macam. Ternyata ada telepon mendadak suruh jaga kantor ini. Ternyata dia betul-betul sedih lah. Maka kesedihan dia adalah bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan orang yang sedih karena nggak bisa ibadah lantaran uzur syar'i, dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang normal ibadah, Bu. Ketika lagi jaga astagfirullahaladzim, subhanallah. Justru orang-orang yang nggak bisa iktikaf, dia selalu terjaga dari tidurnya. Mah, nanti malam saya mau bangun 12:30, ya. Saya minta izin, mau di mana Pak? Enggak, saya saya sholat di ruang tengah saja. Masya Allah, Allahu Akbar. Kan nggak ada yang ganggu Bu. Ya kan? Kita isanya taraweh, makanya kalau di bulan terakhir Ramadan nggak usah capek-capek. Jangan capek-capek Bu. Rasul itu bilang kalau 10 hari terakhir Ramadan kita masih aktivitas, kita nggak bisa iktikaf, siangnya jangan capek-capek. Sudah, jangan sampai di 10 hari terakhir ini kita nyari sampingan buat THR, nggak usah. Ya, itu malamnya capek. Kalau siang kita nggak tidur Bu, habis Isya sholat tarawih kekenyangan, tidur kita KO. Bangunnya jam berapa? Jam 4. Itu kalau kita bisa ngambil wudhu sholat 2 rakaat, qadarullah al-qadar masih ada, kita dapat Bu. Peluang untuk bisa menemukan al-qadar itu banyak. Cuman kita dipersempit dengan paradigma berpikir kita harus iktikaf. Kasihan mereka yang nggak bisa iktikaf. Ini malam Al-Qadar. Kalau kita sudah sebut Lailatul Qadar, nggak usah nyebut malam Lailatul Qadar. Ini keborosan kata-kata Bu. Ya, malam Al-Qadar sudah. Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Laila itu apa? Malam. Ibu ada namanya Laila? Orang yang suka keluyuran malam-malam itu artinya. ya. Lailatul Qadar. Ya, lihat di malam Al-Qadar, Masya Allah Bu. Ya, apa malam Al-Qadar itu? Yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat ya, kita ada kata-kata khairun Bu. Jadi hapus pengertian kita yang mengatakan malam Al-Qadar itu sama dengan 1000 bulan atau seperti kita ibadah 83 tahun. Ini kurang tepat. Karena bahasanya khairun itu lebih. Bisa 100 tahun, bisa 1000 bulan, 2000 bulan lebih Bu. Ya kalau 1000 bulan kan dibagi 12 ketemu 83 tahun. Bukan sama 83 tahun. Kalau hari itu kita sedang ibadah sama Allah. Apa sih ibadah itu? La amurahum wa anhahum. Yang namanya ibadah itu engkau menjalankan perintah-perintah Allah dan engkau meninggalkan larangan Allah. Jadi bukan sebatas sholat, bukan sebatas kita
bangun malam, bukan sebatas i'tikaf. Saya kemarin ngisi di kajian dokter-dokter, tenang Pak Dokter, kita bisa dapat malam Al-Qadar. Gimana satu contohnya? Dokter ternyata 12:30 malam, jam Isya itu diteleponin, ada betul-betul pasien yang membutuhkan dokter. Ngoperasi sampai jam 2:30, jam 3:30. Itu kan ibadah Bu. Ya nolong orang loh. Nah pada saat itu Pak Dokter nggak bisa sholat malam, nggak bisa i'tikaf, nggak bisa baca Quran. Malam itu ditangguhkan semuanya dalam rangka nolong orang. Masya Allah. Jauh lebih dahsyat daripada i'tikaf di Masjidil Haram. Banyak peluang buat kita. Jangan persempit makna ibadah. Yang ronda, kalau dia rondanya nggak ngebanting gaplek, itu dapat malam Lailatul Qadar. Ngobrolnya ngobrol iman. Astagfirullahaladzim. Gimana kabarnya sekarang? Masya Allah. Udah kayak orang Arab ngobrol Bu. Itu ibu-ibu lagi di dapur niatkan ibadah semuanya. Yang sakit istighfar astagfirullah akbar, dapat malam Al-Qadar. Itu ya. Pertama, jadi malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau hari itu kita dinilai ibadah sama Allah, maka seakan-akan kita ibadah sampai usia kita 1000 bulan, lebih 1000 bulan. Padahal umat Rasulullah SAW itu usianya maksimal 63 tahun Bu, minimal 63 tahun. Bakal meninggal tuh. Ya. Kalau ada saat ini yang usianya 120 tahun, 130 tahun. Kalau toh ada, dia sudah betul-betul aus. Gak bisa ngapa-ngapain. Kita dapat 1 hari ibadah di bulan malam Al-Qadar. Seolah-olah kita seperti sudah merasakan ibadah lebih dari 1000 bulan. Ini pertama. Yang kedua, tanazzalul malaikah. Di malam Al-Qadar itu Allah menurunkan malaikat-malaikat. Malaikatun ini bentuk plural. Dari bentuk singular namanya malakun. Malakun 1 malaikat. Malakani 2 malaikat. 3 malaikat atau triliunan malaikat itu namanya malaikah. Ya. Allah enggak menyebutkan jumlahnya. Berapa yang diturunkan oleh Allah Ustadz? Wallahu a'lam. Luar biasa. Penuhnya ini dunia dengan malaikat. Dari mana Ustadz bisa tahu? Yang pertama, Allah tidak menyebutkan jumlah nominalnya. Padahal Allah pernah nurunkan malaikat dengan ketentuan jumlahnya disebutkan. Pada perang Badar, ibu bisa buka surat Al-Anfal ayat 8 sampai dengan 9. Itu saat itu Rasulullah SAW perang melawan orang kafir Quraisy di perang Badar. Jumlah umat Islam cuma 300 orang. Sementara orang kafir musyrikin itu 10.000 orang. Akhirnya terdesak nih kita Bu. Rasul langsung berdoa kepada Allah. Allah abadikan doa Rasulullah, panjatan doa Rasulullah di surat Al-Anfal 89. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Hei Muhammad, ingat enggak? Ketika kamu pada saat perang Badar di bulan Ramadan kamu terdesak karena terpukul banyaknya pasukan-pasukan Islam yang meninggal di perang Badar, engkau mengangkat tangan kepada Allah agar Allah kirimkan bala bantuan. Maka Allah katakan anni mumiddukum bi alfin. Aku menurunkan kepada kamu alfun. Alfun itu berapa Bu? 1000. Bi alfin minal malaika. 1000 malaikat Allah turunkan di perang Badar. Masya Allah, akhirnya menang. Nah itu disebutkan jumlah nominalnya. Tetapi di malam Al-Qadar Allah nggak menyebutkan. Ini yang pertama. Yang kedua, tanazzal Bu. Ini dibayangin aja sama ibu. Kalau dipikirin nanti nggak nyambung. Tanazzalu ini asalnya itu tatanazzalu. Ini fi'lul mudhari atau simple present tense. Kenapa Allah pakai simple present tense? Artinya ini peristiwa akan selalu terjadi sampai hari kiamat. Tanazzalu itu diputus. Awalnya kalimatnya itu apa? Tatanazzalu. Cuman Allah hapus tak yang pertama supaya apa? Menunjukkan betapa banyaknya malaikat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Tuh, sampai-sampai itu ada beberapa para ulama. Ya, itu yang mengindikasikan kalau kamu mau ngerasain malam Al-Qadar, tapi jangan
membenarkan atau jangan mendustai. Gimana sih? Itu angin bertiup tidak sekencang hari-hari biasa, Bu. Itu kadang-kadang kita merasakan kok agak panas, kok agak dingin. Karena apa? Pergerakan angin itu terhambat dengan banyaknya malaikat yang berada di bumi ini. Ini ruangan Masjid Al-Muhajirin, kita tutup pintunya, kemudian kita kasih AC. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, orang kapasitas di sini kata takmirnya paling sekitar 300 orang Ustadz bisa masuk ke sini. Ternyata jamaahnya jumlahnya banyak 1000 orang, Bu. Masuk ke sini AC divolkan. Nggak akan ngepek, Bu, dinginnya. Kenapa? Karena terhambat dengan banyaknya manusia. Dan malam Al-Qadar itu anginnya tidak bertiup kencang dan tidak bertiup lambat. Dedaunan itu tidak goyang, Bu. Kenapa? Terhimpit dengan banyaknya malaikat. Litanafuk kata Ibnu Katsir. Banyaknya malaikat yang turun. Dan yang luar biasanya. Ya, ini jangan dikasih tahu orang-orang, Bu. Ya, yang ngaji saja. Dan luar biasanya triliunan malaikat itu didampingi oleh panglimanya malaikat. Warruhu. Ruhun itu nama lain dari malaikat Jibril. Masya Allah. Malaikat Jibril itu tugasnya ngapain, Bu? Menyampaikan wahyu. Wahyu saat ini sudah tidak ada lagi. Rasul wafat, wahyu sudah nggak ada. Nah, kalau wahyu nggak ada, ya, ketika Jibril dan malaikat yang lain turun ngapain? Kata para ulama, yang pertama mengaminkan doa orang yang sedang ibadah. Yang kedua, memohonkan ampun kepada Allah kepada mereka yang sedang beristighfar. Ini, ya, malam Al-Qadar. Biizni rabbihim, itu semuanya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Poinnya apa? Min kulli amrin. Semua permasalahan hidup kita, hajat kita, apapun yang kita inginkan, kata Allah, Allah akan bereskan. Min kulli amrin, semua permasalahan hidup kita dibereskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh jadi kalau hari ini, Bu, Ibu ternyata merasa, ya Allah, kok sesuai dengan harapan saya. Boleh jadi mungkin pada saat ibu malam itu taraweh, kan malam Al-Qadar kapan? Ba'da Isya, ya. Boleh jadi itu malam Al-Qadar dan doa ibu Allah kabulkan. Boleh jadi. Ya, makanya husnuzon bila sama Allah. Allah itu akan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah nggak akan pernah berikan apa yang kita ingini kalau bukan sesuai dengan apa profesi kita. Kalau memang saat ini kita masih mampu menyimpan uang 1 triliun, Allah nggak kasih 20 triliun, Bu. Allah tuh tergantung kita, kemampuan kita. Ada kita doa kepada, ya Allah berikan saya ini. Ternyata ada orang mau bantu kita nih, Bu. Allah kirim tuh pertolongan. Tapi karena kita punya iman, ya Allah ini doa dari Allah. Tapi kan saya belum tentu mampu untuk ini semuanya. Makanya jangan pernah nyepelekan, meremehkan kalau ada orang yang tiba-tiba itu ingin nolong kita, ingin bantu kita, Bu. Sebenci apapun kita dengan orang itu. Karena apa? Mungkin ini cara Allah menggerakkan dia untuk menemui kita. Jangan sampai kita seperti umat Nabi Nuh, sudah sepuh, dia alimnya luar biasa, enggak mengharapkan pertolongan dari makhluk, Bu, cuman dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kaum Nabi Nuh yang beriman sudah masuk ke kapal. Banjir sudah sampai sedengkul. Datang orang, "Mbah, naik ke atas. Ini mau banjir." "Enggak, saya enggak butuh pertolongan kamu. Kamu sudahlah cepat. Saya lagi nunggu pertolongan Allah kok." Datang lagi orang, "Mbah, itu sudah sedadanya Mbah." "Tetap saya enggak butuh pertolongan kamu." Akhirnya sampai kelelep mati, Bu. Konon kemudian si mbak ini naik ke Allah. "Ya Allah, kenapa kok di saat aku butuh pertolonganmu justru engkau wafatkan aku dan engkau selamatkan mereka?" Kata Allah, "Ada 3 orang yang aku utus untuk menyampaikan pertolonganku. Tapi berhubung kamu sombong, kamu ego, kamu angkuh, kamu gak mau nerima. Akhirnya seperti itu." Ya.
min kulli amrin. Kemudian Allah ngucapin kata-kata salamun, Bu. Salamun yang saya tahu, yang saya ketahui itu Allah sebutkan di 2 tempat. Yang pertama di surah Al-Qadar, yang kedua di surat Maryam, Bu, ayat 15. Jadi makna salamun itu apa, Ustadz? Ketika Allah mengatakan salamun, keselamatan buat mereka, Allah memberikan kepada mereka 3 kondisi keselamatan. Yang pertama, yaumun yauma wulida, salamun yauma wulida, keselamatan pada saat dia dilahirkan. Orang yang kalau mau mendapatkan malam Al-Qadar itu biasanya sudah Allah cetak, Bu, sudah Allah betul-betul persiapkan. Di hari lahirnya Allah selamatkan dia. Wa yauma yamutu, dan Allah selamatkan dia pada saat dia sedang sakaratul maut. Wa yauma yub'atsu hayya, dan yang ketiga Allah selamatkan dia pada saat dia dibangkitkan dari kuburnya. Ini salamun artinya. Hiya hatta matla'il fajr. Waktunya kapan, Ustadz? Hatta itu lil ghayah. Jadi malam al-fajar, malam al-qadar itu dimulai ba'da isya sampai berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh bukan takbiran maksudnya, Bu. Ya, as-salatu khairum minan naum sudah selesai. Makanya ibu-ibu kalau lagi memang betul-betul tidak ada halangan, diusahakan dipastikan 10 menit sebelum azan subuh itu waktu paling ampuh buat istighfar, Bu. Ibu nggak dapat bangun malamnya mungkin saking capeknya. Ibu nggak bisa sholat malamnya mungkin karena ngudak, nggak apa-apa. Suami yang sholat malam, anak sholat malam, saya betul-betul masak buat mereka. Ternyata alhamdulillah 10 menit sebelum azan subuh sudah rampung tuh nyuci segala macam, ya. Cuci piring maksudnya, atau dipending setelah subuh, ibu langsung duduk pakai mukena aurat tertutup, langsung punya wudhu, sudah nggak usah sholat saja. Apa? Kalau kata para ulama, kalau kamu di suatu malam kamu bangun, tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu untuk baca Quran, sementara 5 menit lagi mau subuh, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang paling ekspres untuk Allah mengabulkan hajat-hajat kamu. Apa kata Allah? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar adalah waktu-waktu yang tepat untuk istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil langsung tasbih mungkin. Ambil tangan kita, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani. Ibu gak nyebutin tuh, ya Allah aku kepengen ini. Gak nyebutin padahal. Tapi Allah langsung lewat istighfar, Allah sudah mendengar kata hati kita. Buat siapa ini? Buat orang yang sudah kepepet, sholat gak bisa, baca Quran gak bisa, dia masih punya wudhu, 5 menit lagi mau subuh. Itu istighfar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang pertama apa? Ketika Rasulullah masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, Rasul itu mengikatkan tali pinggangnya. Ini makna kiasan, artinya Rasul betul-betul bersungguh-sungguh ibadah sampai istrinya tidak disentuh karena sedang i'tikaf. Maka salah satu sunnah Rasulullah SAW di malam 10 hari terakhir Ramadan itu apa? Untuk sementara libur tidak menyentuh istri. Ya. Kemudian yang kedua, ahya lailahu. Rasul itu kalau 10 hari terakhir Ramadan lebih menghidupkan malam-malamnya. Ya, menghidupkan malam-malamnya. Yang tadinya tidurnya mungkin jam 10:30 sebelum tidur, habis tarawih, mungkin mau ngemil sebentar atau apa, langsung ngambil wudhu lagi baca Quran. Nah, setelah itu selesai langsung tidur. Handphone kita aktifkan jam 1.30 misalkan, atau jam 00.30 bangun 12:30 sampai nanti masuk jam 2:30 kita mau tidur, silahkan. Di sela-sela itu semuanya Allah akan lihat kita, kesungguhan kita untuk menempuh malam al-qadar. Kemudian yang terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Beliau aiqadha ahlahu, melibatkan keluarganya untuk beribadah di 10 hari terakhir. Mah atau yah, nanti malam ayah itu sholat tarawihnya gak apa-apa, mau witir silahkan witir, kalau gak witir ayah nunggu ya, biar kita pulang malam-malam itu bersama imam. Ngapain sih? Kita belum pernah loh, sudah rumah tangga hampir 150 tahun misalkan ya Bu ya. Sudah rumah tangga hampir 30 tahun, yuk kita diriin sholat malam yuk. Kapan? Kita bangun 12:30 nanti.
Kan jadi enak. Anak-anak kita bangunkan. Jadi kata siapa? Kata Zainab itu anak daripada Ummu Kulsum, istri Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, pada saat aku dibersamai oleh Rasulullah SAW, Rasul itu membangunkan aku, membangunkan keluargaku. Pada saat itu aku belum cukup umur untuk sholat, tapi karena paham tentang sholat dibangunkan. Mas, kamu sholat 2 rakaat ya. Terus ngapain ya? Kamu baca Quran, terserah kamu baca apa. Doakan apa yang kamu mau buat keluarga kita ke depan. Ya, saya kepengen kita punya pesawat ya. Doa banyak-banyak, ya kan? Dek, kamu hafalannya sampai mana? Ade paling sampai At-Takasur ya. Kemudian sampai Al-Ikhlas, yuk hafalin semuanya. Nanti mau tidur silahkan lagi. Hidupkan semua malam-malamnya, Bu. Semua, nggak usah dipaksa anak-anak kita. Yang penting bangunkan mereka. Senang, apalagi sekarang sudah waktunya libur. Waktunya libur. Makanya jangan sampai kita gunakan yang tidak karu-karuan. Sampai-sampai para ulama mengatakan di malam 10 hari terakhir Ramadan itu, jangankan yang kita tinggalkan perkara yang haram. Jangankan yang perkara yang makruh, perkara yang mubah, yang dihalalkan oleh Allah, tapi ini bikin kita nggak fokus ibadah, tinggalin. Ya, tinggalin, Bu, tinggalin. Terus ngapain? Kita konsentrasi ibadah. Nonton TV, biasanya nonton TV sampai 13 jam mungkin, Bu. Sampai kacamata tebelnya minta ampun, kita kurangin. Ya, kita kurangin. Itu cara kita. Nah, di antara dahsyatnya di bulan Ramadan itu, sampai surga itu nangis di hadapan Allah, Bu. Ya Allahu Akbar. Ini Ramadan, orang-orang kaya saja sibuk nyari orang miskin di Ramadan, Bu. Keluar Ramadan, orang miskin nyari orang kaya. Ketika Ramadan, Ustadz, ini ada puluhan juta, tolong cari Ustadz. Masya Allah, Bu. Orang miskinnya kenapa dicari-cari? Karena saat itu orang miskinnya udah nggak mikirin harta, yang dia mikirin apa? Terawih, ngaji Quran, ya kan, Bu? Makanya Allah hadirkan tuh mereka-mereka. Sampai surga bilang, ya Allah, di Ramadan ini aku kangen ya Allah. Kangen kepada siapa kamu? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati ashkhas. Atau dalam hadis lain, ila arba'ati nafar. Aku itu kangen ya Allah dengan 4 orang manusia. Siapa mereka? Talil Quran. Orang yang selalu mentilawahkan Al-Quran, Bu. Sekarang kebutlah baca Quran, yang penting tartil, Bu. Paham gak paham, yang penting kita baca. Tapi tartil ya, qiraahnya yang betul, Bu. Kenapa? Suatu hari kita akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Satu demi satu orang itu langsung Allah hentikan di satu pos. Itu lamanya pertanyaan sampai 1000 tahun, Bu, pertanyaan. Saat itu kita meraung-raung. Ketemu istri udah gak kenal kita lagi. Ketemu anak-anak gak kenal kita lagi. Ketemu suami gak kenal kita lagi, Bu. Kita mau mengharapkan apa? Di situ 2 sesuatu itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. As-siyam wal Quran yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Ingatlah kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran mereka akan ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan syafaat buat kita. Kata Syam, fayaqulu Syam, ya Rabbi ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat fasyafi' lahu. Ya Allah, dulu ini orang puasa ya Allah. Akulah yang melarang dia untuk gak makan makanan yang halal di siang hari. Akulah yang melarang dia untuk menghentikan syahwatnya di siang hari. Dan dia betul-betul menjalankan ya Allah. Dan hari ini aku akan memberikan syafaat kepada dia. Tolong ya Allah, izinkan aku untuk berikan syafaat kepada dia. Di pos pertama, Bu. Kemudian orang sering baca Quran. Kata Quran, ya Allah, mana'tuhu an-naum. Mereka dulu ngantuknya luar biasa. Di sepertiga malam. Sampai dia mau ngejar hatam, ya Allah, dia baca pelan-pelan agar bacaannya itu benar. Habis zuhur ngaji lagi. Habis asar ngaji lagi. Mau zuhur ngaji lagi. Sampai dia ngantuk, bangun lagi. Ngantuk, berdiri. Kemudian ngantuk lagi, ngambil wudhu. Hari ini izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini 2 sesuatu. Maka monggo kita sempurnakan Ramadan kita. Dan monggo kita betul-betul kejar bacaan Quran kita secara tartil. Tilawah Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua apa?
Yang kedua itu hafizul lisan. Surga itu kangen sama seseorang yang selalu menjaga lidahnya. Yang selalu ngontrol lidahnya. Ya Allah, tadi saya ngomong sama teman saya, kira-kira dia tersinggung apa-apa ya. Ya Allah, kira-kira tadi dia itu merasa direndahkan sama saya enggak ya Allah. Betul-betul dia muhasabah. Hati-hati Bu. Ini lisan ini yang bisa memporak-porandakan kita punya amal soleh. Karena dari lisan ini lidah itu enggak bertulang tapi bisa menghancurkan tulang kerbau. Ya, Masya Allah. Ini lidah ini luar biasa, hati-hati. Semua orang punya lidah, tapi semua orang gak bisa untuk ngerem dia punya lidah. Makanya iman yang bisa ngerem, hati-hati. Ngomong sama orang tua yang gak pernah sholat. Ini orang tua saya Ustadz yang gak pernah sholat, gimana caranya? Harus cerdas. Ngomong sama suami yang gak pernah ngaji, gak pernah sholat. Harus cerdas, hati-hati. Jangan sampai maksud kita benar tapi kita dapat dosa. Mas, sholat. Kamu itu pemimpin keluarga saya. Kalau kamu gak sholat, kamu neraka nanti. Suami blek aja. Ini orang ngaji di mana? Banyak Bu punten, mohon maaf lahir batin. Banyak suara-suara sumbang ke saya. Ustadz, saya punya istri begini. Nikopnya tertutup, punten gak Bu? Cadarnya tertutup, auratnya luar biasa. Kalau mau ngomong tuh, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Sama suaminya, Masya Allah, mulutnya udah kayak comberan Bu. Betul, Masya Allah. Ini dia ngaji apa? Kayak begini, ngaji apa? Banyak orang kesolehan pribadinya cakep tapi gak bisa diterjemahkan dalam kesolehan sosialnya. Mungkin boleh jadi Bu, nanti kita akan bahas Bu Ibu. Boleh jadi beberapa kalinya kita umroh, berkali-kalinya kita haji, justru jadi ganjel buat kita menuju surga. Kenapa? Lantaran kita pribadinya soleh, gak bisa menerjemahkan kesolehan sosial kita. Ada fakir miskin, ada anak yatim yang merintih kesakitan, kita pura-pura nggak tahu. Masak rendang baunya kemana-mana sampai pakai selang biar kecium sama orang. Masya Allah luar biasa, ngeri Bu. Ya Bu, Masya Allah Akbar. Masya Allah Akbar. Serem. Hadis mengatakan banyak loh Bu. Ada loh orang yang sholat malam, bertahun-tahun dia sholat malam, dilaporkan sama Allah justru masuk neraka. Loh kenapa? Malamnya dia nangis-nangis, siangnya ada orang butuh bantuan, dia punya. Tapi dia bilang saya nggak punya. Kalau toh memang ini orang sudah kita blacklist Bu. Ya, ini orang misalkan lah saya pinjemin uang, nggak pernah dikembalikan, kemudian nggak pandai terima kasih. Tapi ini Ramadan loh, datangnya dia ke rumah kita itu bukan tanpa alasan. Siapa yang mengarahkan jantungnya? Siapa yang mengarahkan dirinya? Itu Allah Bu. Datang ke kita, Mas mau ngapain? Mohon maaf Bu, saya punya salah banyak sama ibu. Terus gimana sekarang? Saya butuh uang buat beli kurma Bu. Nah loh, ya kan? Berapa sih kurma? Kurma saya itu sekilo hampir 3 juta Bu. Misalkan, ya kan? Mohon maaf Bu, saya punya uang segitu. Cuman ya saya kok ada kebutuhan. Buat beli bimoli, buat beli garam, kan kebutuhan. Jangan sampai kita betul-betul nolak orang lain karena kata-kata kita. Hati-hati Bu. Yang bisa menghancurkan semua keharmonisan kita. Harmonisnya puasa, harmonisnya baca Quran, harmonisnya kita dengan keluarga. Karena sumpah serapah orang yang kita zolimi. Dasar rumah kaya, mobil gonta-ganti. Judesnya pelit 17 setan. Gue doain tuh Bu. Kalau dia bilang gue doain, padahal dia nggak pernah sholat loh, padahal dia nggak pernah baca Quran. Kenapa kok doanya makbul? Karena posisi dia sedang butuh dan dia dizalimi. Bu, mohon maaf, saya uang segitu ada. Cuman ini saya kasih ibu 100.000 nih. Mudah-mudahan bisa meringankan beban ibu dan ibu bisa menuju ke rumah-rumah yang memang cocok dengan ibu. 100.000 bisa jadi penyumbat doa dia yang zolim Bu. Ya. Hafizul lisan, hati-hati. Hafizul lisan. Kemudian yang ketiga, mut'imul ji'an, orang yang memberi makan orang yang betul-betul lapar.
Kita kalau ngasih buka orang berpuasa, itu sunnahnya kasih bukaan sampai kenyang, Bu. Ya, sampai kenyang kalau mau sempurna. Apalagi buat bayar fidyah. Fidyah itu yang paling afdal itu bukan beras. Kalau memang kita repot kasih beras, kasih uangnya juga. Karena nggak mungkin dia makan beras, emangnya bebek, ayam. Kasih uang. Tapi kalau kita nggak repot, langsung kita beli masakan, beli nasi bungkus Padang. Di rumahnya ada berapa? 5 orang, kasih 5. Kita sudah membayar 5 hari kita nggak puasa. Ya, kasih makan yang kenyang, itu lebih afdol. It'amul ta'amul masakin kata Quran. Kasih makan, bukan kasih barang mentah. Ngasih barang mentah itu buat siapa? Buat mereka yang mungkin nggak ada waktu. Undang mereka, Pak. Nanti keluarga Bapak ada berapa semuanya? Ada sekitar 5 orang, Bu. Ya sudah, nanti malam makan di rumah saya. Padahal itu kita lagi bayar fidyah. Selesai, Bu. Ya kan? Kayak begitu saja bayar fidyah itu. It'amul masakin. Kasih makan orang berbuka sampai kenyang, kita akan mendapatkan pahala apa yang mereka lakukan pada saat dia puasa. Zakat, infak, sedekah oleh para ulama itu disebut ibadah maliyah ijtimaiyah. Ibadah yang memiliki fungsi dampak yang luar biasa buat tatanan ekonomi sosial masyarakat, Bu. Berapa banyak di Indonesia ini insya Allah yang tahun kemarin itu kita zakati, sekarang malah nolak nerima zakat. Mohon maaf Bu Ratna, loh kenapa? Saya nggak nerima zakat Bu Ratna lagi. Bahkan apa? Tolong kasih tahu saya siapa orang fakir miskin. Dahsyat, Bu. Ini zakat. Zakat itu bukan mendidik orang lain jadi malas. Makanya kasih zakat produktif, jangan kasih zakat konsumtif. Ibu punya berapa sekarang? Ya kan punya berapa? Saya ngobrol dengan Bu Maya itu, beliau selalu memberikan modal pinjaman, tapi pinjaman yang memang qadul hasan kepada ibu-ibu gendong di pasar. Ya beliau itu 200.000, 300.000. Bu kalau ada uang dibayar, nggak ada uang nanti dulu, gampang kayak seperti itu. Ini uang ini bukan uang apa? Bukan uang inti kita, Bu. Uang ini adalah uang zakat sedekah kita. Jadi pada saat dia nggak ngebalikin lagi, kita nggak mikir 2 kali. Paham ya? Tapi kalau kita ngasih modal inti kita, jangan. Kita keteter nanti. Kita punya badan mal sendiri nih di rumah. Sudah punya kaleng. Ya, ada kaleng buat Ramadan, ada kaleng buat duafa segala macam. Orang-orang kayak begini, kita tuh kalau lagi mengasih mereka, dididik itu luar biasa. Ini intinya, memiliki dampak ekonomi sosial yang luar biasa. Ini zakat, infak, sedekah. Dan memiliki fungsi strategis, apalagi kita ini bangsa yang saat ini sedang mengatasi keterbelakangan dan kemiskinan kita. Dengan zakat, infak, sedekah kita akan diberikan oleh Allah manfaat. Yang pertama apa? Membersihkan harta kita, Bu. Dengan cara apa Ustadz? Pertama, kita kan nggak tahu. Kita alhamdulillah ditatar oleh Allah ngaji, kita sholat segala macam. Tapi yang namanya dunia dagang, dunia kerja, dunia apa segala macam, kadang-kadang setan masuk, ternyata tercampur dengan harta haram, harta subhat. Maka kita langsung zakat, apa kata Rasulullah? Zakku amwalakum bis shadaqah. Bersihkan hartamu dengan sedekah. Oh, yang haram jadi bersih, yang subhat jadi bersih. Kemudian dengan zakat itu kan setiap uang yang kita miliki ada 2,5%, bukan hak anak kita, bukan hak suami, bukan hak istri, bukan hak orang tua. Orang tua nggak boleh dibayar zakat, Bu. Orang tua itu harus memang sudah kita posnya uangnya. Ya, zakat itu buat siapa? 8 asnaf yang sudah baku. Siapa mereka? Fakir, miskin. Kiai itu nomor 7, Bu. Ya, ustadz itu nomor 7. Saya itu benar-benar senang sama ustadz ini. Ustadz boleh nggak zakat mal saya buat dia? Boleh. Tapi lihat tetangga kamu ada fakir miskin apa enggak. Kalau ada fakir miskin, ustadznya cerdas. Ibu mohon maaf. Itu salah satu jemaah yang kajian kemarin kita. Itu ada 2 orang loh yang miskin. Udah kasih dia saja. Ini ustadz yang cerdas, Bu. Karena apa? Betul ustadz fisabilillah. Ngajarin ilmunya segala macam. Cuman nomor 7, Bu. Nomor 7.
Yang terakhir siapa? Ibnu Sabil. Pertama siapa? Fakir miskin. Siapa fakir itu? Orang yang gak mampu kerja. Kalau toh dikasih kerjaan, dia nggak bisa akhirnya untuk memenuhi kebutuhannya, dia nggak sanggup, ini fakir. Kalau miskin, dia mampu kerja, tapi hasilnya nggak bisa nutupi. Maka konsentrasi ke fakir, biar kita apa? Kita itu tepat sasaran dan tepat penggunaan. Ya, kalau hari ini kita belum menzakatkan mal kita, Ustadz, saya ada emas 50 gram Ustadz. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu sebelum Ramadan ini di bulan Rajab nambah Ustadz 40 gram. Jadi total 90 gram. Wajib nggak zakatnya? Ya nggak wajib zakatnya. Karena apa? 40 gramnya baru berapa bulan? 2 bulan. Pada saat ibu sudah ngumpul 90 gram itu baru dihitung haulnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai tahun besok ternyata 90 gram masih stagnan. Ibu nggak punya utang segala macam. Baru kita bayar zakatnya. Bayar zakat tuh harus tepat waktu juga. Nggak tepat waktu sama seperti sholat zuhur belum masuk waktunya. Tuh ya, Masya Allah 5 menit lagi. Saya langsung cut saja. Ya. Kemudian yang terakhir. Yang dirindukan surga siapa? Walladzina shaimuna fi sahri Ramadan. Mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan merupakan puasa yang wajib, jangan remehin puasa. Jangan gampangin bayar fidyah. Sementara kita membuat alasan-alasan supaya bisa bayar fidyah. Jangan juga gampangin mengkodok. Jangan. Kalau nggak ada uzur syar'i, kalau bisa jangan nyentuh fidyah, jangan nyentuh kodok. Karena orang yang meremehkan puasa Ramadan 1 hari, dia membatalkan puasanya tanpa uzur syar'i yang dibenarkan. Walaupun dia puasa 1 abad, tidak akan pernah dibayarkan. Maka ibu rahimani wa rahimakumullah, 4 orang yang dikangenin surga. Yang pertama siapa? Yang kedua, ya, yang ketiga, yang keempat, puasa Ramadan. Saya yang memberikan materi beruntung, ibu yang mendengarkan beruntung. Siapa yang lebih beruntung lagi? Niat mengamalkan dan ngasih info tentang ini kepada saudara-saudara kita. Aku qauli hadza, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Nasrullah wa qarib wa basil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.